Kita ke Pak Rahman kembali. Jadi pemirsa, kita di segmen kedua ini akan membahas mengenai proses perencanaan IKN yang tentunya Pak Rahman akan menjelaskan dari segi landscape planningnya, dari segi landscape design, dan apa saja yang ada di sana gitu ya. Nah, tadi Prof Budi menyatakan mungkin apakah ada banyak sungai-sungai juga yang akan menjadi konsep blue, meningkatkan keterkaitan dengan green space di sana. Monggo Pak Rahman dijelaskan. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang pada saat sayembara kita masih membayangkan gitu ya, banyak sekali kesempatan untuk berinteraksi dengan badan air. Dan kita melihat juga di sana cukup banyak jalur-jalur aliran air ya. Tapi ternyata sifatnya intermittent. Jadi tidak sepanjang tahun ada. Kalau musim hujan dia akan banyak airnya penuh gitu ya. Tapi pada saat musim kemarau ya berkurang juga airnya. Tapi saya ingin kembali sedikit kepada proses perencanaan pada saat sayembara ya. Jadi memang namanya juga sayembara, jadi kita mendorong semua kreativitas gitu ya. Mendorong semua kreativitas supaya kita menghasilkan sebuah skema yang menarik. Tapi dalam prosesnya kami sebetulnya juga melakukan pendekatan yang sangat terukur, sangat akademis gitu ya. Jadi data-data itu dikumpulkan banyak sekali, mulai dari potensi gerakan tanah, geologi, sifat kelerengan, kawasan hutannya di mana aja itu kita petakan, kondisi hidrologinya, lalu produktivitas akuifernya itu ya, air dalam tanahnya, bahkan potensi tenaga surya itu kita petakan semua. Sampai kemudian kita akhirnya menemukan, bukan menemukan sih sebetulnya ya. Jadi memang pilihan terbaik ternyata memang ada di area Teluk Balikpapan itu. Kenapa di situ? Karena di situ mostly hutan tanaman industri ya, hutan tanaman industri. Jadi proses sosial kalaupun ada pada saat pembangunan itu relatif lebih minim dibanding area-area yang memang dikuasai masyarakat. Dan tentunya daerah Teluk Balikpapan itu juga kita punya akses pemandangan ke laut gitu kan ya. Itulah yang kami dorong pada saat itu, sehingga kita memilih area itu. Pada saat kita zoom in lebih detail lagi, ya kita juga nggak bisa sembarangan memilih tanpa justifikasi gitu kan ya. Jadi pada saat kami zoom in, terima kasih banget nih sama foto udara yang sekarang bertebaran di mana-mana gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi banyak sekali ternyata area yang mestinya kawasan mangrove itu sudah menjadi kebun sawit. Nah, dari situlah kemudian kami, inilah area yang mestinya kita revitalisasi. Tidak menjadi kebun, tapi menjadi kota kita yang baru, menjadi ibu kota kita yang baru, dengan menjaga prinsip-prinsip dan mencoba mengembalikan kondisi alamiahnya dulu, gitu ya. Dan memang setelah kami petakan kepada topografinya, gitu ya, memang posisi yang kami pilih pada saat itu kebetulan sedikit di kawasan yang relatif tinggi. Jadi kawasan yang berwarna hijau muda itu adalah kawasan-kawasan yang potensial banjir gitu ya. Jadi pada saat itu memang terbilang aman. Sebelum kami mengetahui data-data tambahan lainnya yang pada saat sayembara memang belum ada gitu ya. Jadi sebagai sebuah proses ini sangat menarik. Bagaimana konstelasi kota-kota di sekitar IKN ya, ada Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Penajam itu akan menggeliat semua itu nanti akan menggeliat semua. Mungkin itu Bu sebagai awal juga bercerita sedikit tentang proses yang kami lakukan pada saat sayembara. Terima kasih Pak Rahman, sangat menarik mendengarkan proses perencanaan landscape planning dari KIPP ini ya Pak. Dan bagaimana Pak untuk kelanjutannya proses ini revitalisasi hutan ini ya, revitalisasi hutan produksi kembali menjadi suatu kota yang konsepnya adalah forest smart city Pak. Apakah ada langkah-langkah misalnya mengenai nursery atau bagaimana untuk bisa mengembalikan ini keadaan yang hutan produksi yang mungkin kadang-kadang kurang hijau menjadi hijau kembali dalam suatu ibu kota? Ya, jadi memang
ini salah satu tantangan terbesar kita ya. Kita kelihatannya secara sporadis gitu ya. Oh, kita mesti menyiapkan nursery untuk menyiapkan penanaman pohon-pohon Kalimantan di IKN ini gitu ya. Di saat yang sama, oh kita memerlukan sumber daya air minum gitu ya. Itu artinya mesti membuka lahan. Oh kita memerlukan aksesibilitas ke dalam kawasan, artinya juga membuka lahan. Jadi dampak pembangunan itu pasti ada. Tapi karena kita tahu apa yang kita mau rencanakan, kita bisa memitigasi. Kita bisa memitigasi, mengurangi potensi kerusakan gitu ya. Dan memastikan dalam perjalanan waktu kondisi kesetimbangan itu akan kembali tercapai. Jadi dan langkah-langkah sporadis itu harus terkoordinasi. Jadi dia tidak boleh sporadis benar-benar sendiri-sendiri, dia harus terkoordinasi. Tadi Kemen KLHK sudah menyiapkan 100 hektar nursery di daerah yang disebut dengan Mentawir gitu ya, nggak jauh dari KIPP. 100 hektar itu nanti akan menjadi salah satu sumber pohon-pohon yang akan kita tanam di IKN. Selain di Mentawir, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga ada sekitar 100-an hektar juga. Kebun bibitnya KLHK juga. Nah itu juga pasti akan bisa mensupport apa yang kita mau bangun di Balikpapan. Dan jangan lupa Universitas Mula Warman itu Fakultas Kehutanannya punya laboratorium kebun hutan gitu ya, itu 60-an hektar, itu juga pasti akan sangat menunjang apa yang kita rencanakan di IKN, KIPP khususnya. Pak Rahman, sangat menarik sekali ya mengenai persiapan nursery untuk penyiapan tanaman bagi kehijauan ibu kota kita yang baru.